melanjutkan materi minggu yang lalu masih mengenai gerak melingkar beraturan. Ini sekarang kita mempelajari kecepatan sudut atau disimbolkan dengan omega. Kecepatan sudut yaitu besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Atau dirumuskan omega sama dengan 2V dikali F atau sama dengan 2V dibagi T. Sedangkan theta itu adalah posisi sudut selama T sekon. Dirumuskan sama dengan omega dikali T. Jadi kecepatan sudut dikali waktu tempuhnya ya. Ini keterangannya kecepatan sudut, omega itu kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Theta posisi sudut selama T sekon, satuannya radian. V kecepatan linier meter per sekon, 2V radian itu sama dengan 1 putaran atau 360 derajat. Kecepatan linier atau disimbolkan dengan V, yaitu kecepatan benda mengelilingi lingkaran. Arahnya tegak lurus dengan arah percepatan linier. Dirumuskan V sama dengan 2VF dikali R atau 2VR dibagi dengan T. Ini 2VF ini kan tadi omega ya, berarti omega dikali R. V itu bisa dirumuskan juga sama dengan omega dikali R. Keterangannya omega kecepatan sudut radian per sekon, V itu kecepatan linier meter per sekon, sedangkan R jari-jari satuannya meter, 2V radian sama dengan 360 derajat atau 1 putaran lingkaran. Percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Jadi mereka mempunyai persamaan ya. Sama-sama nih, ini gambarnya. Ini percepatan sentripetal disimbolkan dengan AS, sedangkan gaya sentripetal disimbolkan dengan Fs. Nah, kesamaannya arahnya sama-sama menuju pusat lingkaran. Percepatan sentripetal menuju pusat lingkaran, gaya sentripetal juga menuju pusat lingkaran. Karena adanya perubahan arah kecepatan linier. Jadi dia juga selalu tegak lurus dengan kecepatan liniernya ya. Si percepatan sentripetal dan gaya sentripetal itu selalu tegak lurus dengan si V atau kecepatan linier. Percepatan sentripetal disimbolkan atau dirumuskan sama dengan V kuadrat dibagi R. Atau V itu tadi kan V adalah omega R. Jadi kalau misalnya V kuadrat, sini ya. V kuadrat berarti omega kuadrat dikali R kuadrat. Dibagi dengan R yang ini ya. V kuadrat adalah omega kuadrat dikali R kuadrat dibagi R. Berarti ini bagi ini habis, tinggallah omega kuadrat R. Jadi gaya sentripetal boleh juga kita pakai rumus omega R, omega kuadrat dikali R. Nah, sekarang kita ke gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Jadi boleh juga dirumuskan sama dengan massa dikali ini ya. Ini percepatan sentripetal tadi sama dengan V kuadrat per R. Jadi M dikali V kuadrat per R. Atau M dikali ini bisa juga omega kuadrat kali R ya. Jadi M dikali omega kuadrat kali R. Ini dia keterangannya. AS percepatan sentripetal, satuannya meter per sekon kuadrat. Fs gaya sentripetal, satuannya Newton. M massa benda, satuannya kilogram. V kecepatan linear meter per sekon. R jari-jari, satuannya meter.
Kita ke contoh. Suatu partikel bergerak melingkar beraturan dengan melakukan 300 putaran tiap menit. Jika jari-jari lintasan 20 cm, yang ditanya adalah kecepatan linier. Nah, di sini diketahui 300 putaran per menit itu apa? 300 putaran. Banyak putaran tiap satuan waktu adalah frekuensi. Ingat ya, frekuensi adalah banyak putaran. Ini 300 putaran kan per menit. Per menit, menit itu 60 detik. Berarti ini sama dengan 30 bagi 6, 5 Hz. Oke. Frekuensinya 5 Hz. Kemudian jari-jarinya 20 cm itu sama dengan 0,2 meter. Sekarang kita cari kecepatan linearnya, rumusnya apa tadi? Ya, kecepatan linear kita bisa pakai 2Vf kali R atau 2Vr kali dibagi T atau omega kali R. Kita pakai yang mana? Yang pertama ya, yang ada si frekuensi. P sama dengan 2Vf kali R. 2V, F-nya 5, R-nya 0,2. 2 kali 5, 10. 10 kali 0,2, 2. 2V meter per sekon. Itu dia kecepatan linearnya. Suatu partikel bergerak melingkar beraturan dengan frekuensi 50 Hz dan jari-jari lintasan 20 cm. Yang ditanya adalah kecepatan sudut. Oke, yang diketahui frekuensi. Ini banyak putaran per satuan waktu ya. Kemudian jari-jari R 20 cm, 0,2 meter ya. Yang ditanya kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu adalah omega. Rumusnya apa? Omega kita bisa pakai 2πf atau 2V dibagi T. Kita pakai yang ada sih frekuensinya. Omega sama dengan 2V dikali F. 2V dikali F-nya 50. Berarti jari-jarinya nggak dipakai di sini ya. 2 kali 50 adalah 100. 100 pi radian per sekon. Mudah ya. Jadi ini walaupun dikasih tahu jari-jarinya, kalau tidak digunakan dalam rumus nggak apa-apa ya. Bukan. Berarti ini hanya untuk mengecoh. Sekarang kita ke contoh berikutnya. Sebuah partikel bergerak melingkar beraturan sebanyak 300 putaran tiap menit. Jika jari-jari lintasannya 10 cm, percepatan sentripetalnya adalah, nah dikasih tahu, banyak putaran, F ya. Frekuensi itu banyak putaran, 300 putaran per menit. Ya, kita ubah ke sekon, 60 ya. Bagi 30 bagi 6, 5 Hz. Jari-jari lintasan R 10 cm berarti 0,1 meter. Percepatan sentripetalnya AS itu yang ditanya ya. Kita pakai yang mana? Bisa atas, bisa bawah. Kita pakai yang bawah ya. Percepatan sentripetal sama dengan omega kuadrat dikali R. Nah, rumus omega tadi apa? Masih ingat nggak? 2V dikali F. Berarti ini kita masukkan 2V F. Kuadratkan dikali dengan R. 2V dikali F-nya 5. Kuadrat kali R-nya 0,1. 2V 2 kali 5 10. 10 kuadrat 100 ya. 100 pi kuadrat dikali 0,1 atau sama dengan 10 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Itu dia percepatan sentripetalnya. Mudah ya.